Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa di pendalaman Alkitab seri 7 surat untuk 7 jemaat di Asia Kecil. Kali ini kita sudah sampai di bagian yang ke-6, yakni surat untuk jemaat di Philadelphia. Kota Philadelphia dibangun oleh Eumenes, yakni Raja Pergamum di akhir abad kedua sebelum Masehi. Nama Philadelphia sendiri diambil dari nama adik raja, yakni Attalus Philadelphus. Diberi nama demikian untuk mengenang kasih sang adik kepada raja. Philadelphia sendiri artinya kasih persaudaraan dalam bahasa Yunani. Kemudian kota Philadelphia diserahkan kepada Romawi dan menjadi bagian dari provinsi Asia sebab Raja Eumenes tidak memiliki keturunan, maka tidak ada penerus tahta sehingga kota Philadelphia diserahkan kepada sekutunya, yakni Kekaisaran Romawi. Kota Philadelphia hancur oleh gempa bumi, termasuk kota Sardis yang berada di dekatnya, tetapi dibangun kembali oleh Kekaisaran Romawi dan diberi nama Neo-Kaisaria atau Kaisaria baru. Kemudian beberapa waktu lagi diganti lagi dengan nama Flavia, mengambil nama salah satu kaisar Romawi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kota Philadelphia sangat subur. Tanahnya cocok untuk berkebun anggur, sehingga kota Philadelphia menjadi pusat penghasil anggur di kawasan itu. Kita langsung masuk kepada pembukaan surat untuk jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dalam pembukaan surat untuk jemaat di Philadelphia, Kristus dikenalkan sebagai yang memegang kunci Daud. Ini bisa kita bandingkan dengan Yesaya 22 ayat 20 dan ayat 22, mengingatkan kita pada Eliakim, yakni pejabat istana Daud yang dipercaya untuk memegang kunci rumah raja di Yerusalem. Eliakim berhak membuka atau menutup akses ke istana Daud, melarang atau mengizinkan orang keluar masuk. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristus adalah keturunan Daud. Ia yang memegang kunci Yerusalem baru. Kristus dalam pengenalan di pembukaan surat untuk jemaat Philadelphia ini digambarkan sebagai yang berotoritas atas akses masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika surat-surat untuk jemaat yang lainnya setelah pembukaan surat dan pengenalan sifat Kristus, kemudian ada pujian bagi jemaat, demikian pula dengan jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Pintu dalam pujian untuk jemaat ini terkait dengan sifat Kristus yang dikenalkan di pembukaan surat. Kristus telah membuka pintu Yerusalem baru bagi orang-orang beriman di Philadelphia. Gereja di Philadelphia adalah jemaat kecil, tetapi meski kecil dan terbatas, mereka tetap setia menuruti firman Tuhan. Maka Tuhan berjanji telah membuka pintu untuk orang-orang di Yerusalem baru. Nah, ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Philadelphia dipuji. Meskipun mereka kecil, mereka tetap setia menuruti firman Tuhan. Tuntutan untuk jemaat Philadelphia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sebenarnya bukan tuntutan ya, tetapi lebih kepada motivasi. Sebab jemaat Philadelphia tidak diberi teguran, tidak seperti jemaat-jemaat yang lain di Asia Kecil yang meskipun diberi
pujian tetapi juga diberi teguran. Jemaat Philadelphia sama sekali tidak ditegur. Itulah sebabnya tuntutan ini lebih kita maknai sebagai motivasi, yakni jemaat diminta untuk memegang dan mempertahankan iman. Ini dinyatakan Tuhan sebagai apresiasi atas iman dan pekerjaan pelayanan jemaat Philadelphia. Jemaat juga diingatkan supaya mereka jangan hanya berpuas diri, supaya mahkota itu tidak terambil oleh siapapun. Demikian dalam Wahyu 3 ayat 11. Jadi memang dalam dunia olahraga ya Bapak Ibu dan Saudara, mempertahankan gelar juara itu lebih susah daripada merebutnya kembali. Itulah sebabnya orang-orang yang telah memegang gelar juara harus berlatih begitu rupa, harus tetap mempertahankan kondisi supaya gelar juara itu tidak direbut oleh siapapun. Demikian pula jemaat di Philadelphia. Mereka diingatkan supaya jangan hanya berpuas diri lalu kemudian malah terlena, supaya mahkota itu tidak malah terambil oleh orang lain. Nah, kita sampai kepada janji Tuhan. Ini bagian penutup surat ya. Janji Tuhan bagi jemaat Philadelphia. Ada 4 janji yang diberikan Tuhan untuk jemaat Philadelphia. Yang pertama, kita sudah bahas tadi di awal di bagian pujian untuk jemaat Philadelphia, yakni Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi janji Tuhan yang pertama, dia dibukakan pintu untuk masuk ke dalam Yerusalem yang baru, yakni kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Janji yang kedua, Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa dari jemaah iblis, yakni mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Jemaah iblis telah disebut di surat untuk jemaat Smyrna dalam Wahyu 2 ayat 9. Nah, jemaah iblis ini adalah kelompok orang Yahudi yang membenci jemaat. Nah, dalam janji Tuhan ini disebutkan bahwa mereka akan bertobat. Ini mengingatkan kita pada Yesaya 60 ayat 14, diceritakan di sana dalam nubuat Nabi Yesaya bahwa penista bangsa Israel akan mengakui bahwa bangsa pilihan Allah, bangsa Israel adalah kota Tuhan dan Sion milik yang Maha Kudus. Mereka akan tersungkur di depan kaki bangsa pilihan Allah. Nah, situasi itu sekarang dikenakan kepada jemaat Philadelphia, orang-orang yang membenci jemaat, orang-orang Yahudi yang dikatakan sebagai jemaah iblis yang menista mereka, pada suatu saat nanti akan bertobat. Melalui apa? Melalui pewartaan Injil kasih karunia yang dinyatakan oleh jemaat Philadelphia. Orang-orang ini akan mengakui kasih karunia Kristus bagi manusia, dan itu terjadi di mana orang-orang yang disebut jemaah iblis itu akan tersungkur di depan kaki jemaat. Ini janji Tuhan yang kedua. Yang ketiga, janji yang ketiga ada dalam Wahyu 3 ayat 10. Demikian, karena engkau menuruti firmanku untuk bertekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, hari-hari pencobaan yang dimaksud di sini adalah saat-saat di mana waktu menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali, yang akan terjadi berbagai aniaya dan derita. Dalam situasi yang seperti itu, Tuhan akan mengokohkan iman jemaat. Tuhan akan melindungi mereka. Tuhan akan menolong orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan sehingga tidak jatuh di dalam pencobaan. Itu berlaku bagi jemaat di Philadelphia dan tentu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Janji yang keempat, Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan saka guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku,
nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, di Philadelphia, nama tokoh dan para pahlawan itu ditulis pada saka guru kuil dewa-dewa. Itu dilakukan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa para pahlawan dan orang-orang kenamaan di kota Philadelphia. Tetapi kuil-kuil itu hancur saat gempa bumi dahsyat yang sudah disampaikan di pembukaan tadi ya, bersama kota Sardis. Kota Philadelphia hancur, termasuk kuil-kuil di mana nama-nama dalam saka guru itu juga hancur berkeping-keping. Nah, itulah sebabnya janji bahwa Tuhan akan menulis nama orang-orang percaya di saka guru Bait Allah adalah sebuah peneguhan bahwa jemaat berada di tempat yang kokoh, yakni di saka guru Bait Allah. Kita tahu bahwa Bait Allah pada waktu itu ada di Yerusalem. Tetapi tidak hanya sekedar di Yerusalem yang aman, dikatakan di dalam ayat tersebut, Wahyu 3 ayat 12, bahwa Yerusalem itu akan turun dari surga, yakni Yerusalem yang kekal. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Tentang apa dan untuk apa ini semua? Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita adalah kelompok orang percaya yang kecil dan lemah. Tidak terlalu kuat secara finansial maupun sumber daya. Pelayanan pun berjalan dalam keterbatasan. Lebih-lebih jika kita berada di lingkungan yang penuh dengan cobaan. Pujian, berkat, dan janji Tuhan bagi jemaat Philadelphia menjadi inspirasi bagi kita. Bahwa ujian iman sesungguhnya adalah saat kita berada dalam situasi yang seperti itu. Jika jemaat setia di saat segala sesuatu berjalan mudah dengan segala fasilitas, itu biasa. Tetapi kalau kita setia saat situasinya sulit dan serba terbatas, itu baru luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan mengontrol segala sesuatu. Ia pasti campur tangan saat kita berada dalam kesulitan. Maka pilihan terbaik adalah tetap percaya dan berpegang pada janjinya. Amin. Demikian surat untuk jemaat di Philadelphia. Kita berjumpa lagi di PA yang akan datang. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Amin.